Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas dua materi, yaitu yang pertama adalah frameset dan CSS, yang mana frameset itu adalah bagian dari HTML, ini kelanjutan dari materi HTML kemarin, dan CSS ini adalah materi baru yang fungsinya adalah ini digunakan untuk merapikan atau mengatur atau mendesain ulang layout yang sudah dibuat oleh HTML menggunakan HTML. Itu tadi pengantarnya. Lalu frame itu apa? Frame ini adalah sebuah tag yang ada di HTML. Dia digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu halaman web dalam satu halaman. Jadi nanti ketika kita sudah membuat suatu halaman, mungkin lebih dari satu, itu nanti kita bisa gabungkan halaman-halaman itu ke dalam satu halaman. Contohnya semisal saya mau membuat suatu frame ya, di dalam frame itu atau di dalam sistem itu ada website Facebook, Instagram, atau mungkin yang e-commerce ya, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Itu bisa kita gabungkan dalam satu halaman. Lalu bagaimana cara membuat frame ini? Itu yang perlu diperhatikan adalah nanti ada dua, yaitu kita perlu memperhatikan sama ya, seperti yang tabel itu ada baris dan kolom. Dan nantinya juga bisa membuat subframe. Jadi di dalam frame itu kita juga bisa membuat subframe lagi, seperti hanya di tabel. Di dalam tabel itu kita bisa membuat tabel baru lagi atau yang namanya subtabel. Nah, ini kalau kita membuat frame ya, itu kalau hanya memang benar-benar frame untuk menggabungkan suatu halaman, itu kita tidak memerlukan yang namanya tag body. Kita hanya langsung main frame aja itu bisa. Tapi ketika di dalam halaman itu kita tambahi fitur-fitur yang lain, contohnya ada form dan ada lainnya. Nah, itu baru kita membutuhkan tag body untuk sebagai sebagai landasan untuk membangun atau membuat layoutnya. Lalu ini contoh struktur coding dari frame. Ini ada HTML dan yang kedua ada yang frame set ya. Ini adalah untuk ketika kita membuat frame, itu namanya frame set pertamanya. Lalu yang kedua ini adalah call. Oke, sebelum ini nanti jangan lupa ditutup ya, frame set harus ditutup dulu. Nah, ini ada yang namanya calls ini ya. Ini artinya adalah nanti pemisahnya adalah koma. Nah, kalau seperti ini nantinya ada dua kolom. Ini kolom pertama dan yang ini kolom kedua. Nah, di dalam kolom ini kita bisa atur, boleh menggunakan pixel, satuan pixel atau persen. Nah, itu bisa ya, kalau persen ini nantinya kita lebih responsif, bisa menyesuaikan lebar layar. Tapi kalau pixel ya memang nanti sesuai dengan pixelnya. Kita mau misalnya 100 pixel ya nanti hasilnya juga 100 pixel. Mau tampilannya atau layarnya ini sebesar apa, dia tetap 100 pixel, dia tidak responsif. Nah, lalu yang kanannya ini kenapa bintang? Nah, bintang ini artinya adalah sisanya. Ini adalah nantinya kalau misal di sini 40% ya nanti kalau persen itu kan berarti 100, maksimal 100. Berarti ya bintang ini adalah nanti 60%-nya. Kalau di sini 30%, ya nanti yang kanan ini otomatis 70%. Oke, jadi itu. Dan jangan lupa ditutup, sekali lagi jangan lupa ditutup pakai /frame set. Nah, ini adalah cara atau struktur untuk membuat suatu frame di dalam satu halaman. Nah,
selanjutnya kalau kita sudah mendeskripsikan frame set, selanjutnya kita akan memanggil halaman website lain ya. Nah, ini contohnya adalah ini. Nah, kalau kita mau memanggil, kita menggunakan hanya frame ini, tidak ada tambahan set. Nah, ini perlu diperhatikan, ada perbedaan frame set sama frame. Nah, di sini sudah untuk kita memanggil, kita menggunakan frame. Lalu src ini adalah sumbernya ya. Semua tag HTML itu kalau kita mau menghubungkan ke sumber lain itu selalu menggunakan src. Sama dengan, nah ini semisal saya punya satu file atau dua file ya, yang saya namai A dan B. Yang pertama saya memanggil A dan yang kedua memanggil B. Nah, dari sini yang pertama ini dia nanti akan dimasukkan ke dalam kolom yang ini, dan yang kedua ini dia akan dimasukkan ke dalam kolom yang kedua ini. Gitu ya. Jadi ini sudah otomatis. Nah, kalau misal ini nanti tambah lagi, misal 3 kolom ya, nanti di sini kita tambahi. Kalau ini saya ganti warna. Nah, ini misal ini saya tambahi 20%. Nah, misal 20%. Ya, nanti di bawah sini ya juga kita tambahi frame src. Semisal ini kita memanggil file dengan nama c.html. Nah, ini nanti dia akan mengarah ke sini ya. Nah, ini. Dan nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu nanti kita praktekkan. Lalu atribut ya. Ini selain dari yang tadi contohnya itu, ada yang namanya di frame set dulu, ada yang namanya row. Nah, ini baris ya. Ini nanti barisnya ada berapa? Kalau ada 2 ya 2. Kalau hanya 1 seperti tadi ya. Lalu border. Nah, bordernya ini seperti di tabel, ini mulai dari 0 sampai hingga ya. Lalu di dalam frame ini ada src. Ini adalah sumbernya. Lalu name ini digunakan untuk memberikan nama area frame. Nah, ini semisal untuk identifier, identitas ya, untuk identitas si frame itu sendiri. Lalu margin width-nya ya, ini menggunakan pixel, digunakan untuk menentukan margin kiri dan margin kanan. Nah, ini nanti digunakan untuk pembatas. Lalu margin height ini untuk atas dan bawah. Lalu ada scrolling. Nah, ini nanti scrolling ya, scrolling ada 3, yes, no, atau auto. Kalau yes itu kita bisa scroll seperti halnya kita ada di suatu website yang bisa kita scroll ke atas dan ke bawah. Kalau no ini artinya dari tidak bisa kita scroll. Kalau auto ini ya kalau memang size atau lingkup dari sistem itu website itu panjang ya ke bawah, itu nanti otomatis ada scrollnya. Tapi kalau semisal itu websitenya simple, hanya satu layar, bisa kita dalam satu layar, itu nanti scrollnya tidak tampil. Lalu ada yang namanya no resize. Nah, ini kita mau kita fixkan resize-nya. Semisal ada 2 kolom, mau 50%, 50%, atau kita bisa resize. Kalau no resize ini, no resize ya, itu artinya tidak bisa kita atur lagi, atau kita tidak bisa geser secara manual. Tapi kalau ini tidak ditulis, nah ini nanti kita bisa atur pembatas itu mau ke kanan atau ke kiri. Itu atributnya ya. Lalu ini contoh program ya. Ini semisal ada 2 file. Yang pertama adalah file dengan nama A HTML dan kedua namanya B HTML. Nah, ini ada 2 file HTML. Ini nantinya ada di dalam satu folder. Yang pertama ini adalah yang A ini ya. Yang A ini dia mencetak body dengan background warna red dan halaman 1. Lalu yang B, yang file B ini adalah backgroundnya yellow dan isinya adalah halaman 2. Nah,
ini nanti akan harapannya ini nanti bisa tergabung dalam satu halaman. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita membuat yang namanya frame yang tadi kita pelajari. Nah, ini contohnya. Oh, ini ada tambahan satu lagi, ini menu. Nah, ini tadi menu ya, menu HTML. Jadi ada 3, ada HTML. Ini nantinya digunakan untuk halaman kontennya. Dan menu ini digunakan untuk halaman menu ya. Memang kalau semisal ini penting ya menu ini ya. Kalau ada lebih dari satu halaman ya sebaiknya ada menu itu gunakan untuk navigasi. Kalau kita mau ke halaman yang lain kita bisa mudah untuk pindah halaman. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat 3 file A, B, dan menu HTML, kemudian cara menggabungkan kita menggunakan yang namanya frame set di sini. Nah, di frame set sini ya, ini ada frame set, lalu columns-nya ini ada 2 kolom ya nantinya. Yang pertama adalah ini kolom yang pertama itu menu, dia menampilkan menu yang ini ya. Lalu yang kedua ini adalah dia menampilkan ini. Nah, ini dia defaultnya seperti itu, index 1, dia dinamakan index 1. Nah, di sini yang tadi saya terangkan bahwa di dalam atribut itu ada yang namanya name. Name ini adalah digunakan untuk memberi nama suatu frame. Ini nantinya digunakan untuk identitas si frame itu. Nah, itu dipakainya di sini. Frame itu ada name tampil semisal seperti ini. Nah, cara penggunaannya adalah seperti ini. Ini di menu ya. Ini ada ahref, ini teman-teman pasti sudah paham ahref itu fungsinya untuk apa. Nah, di sini ada tambahan yang namanya target. Kalau ini kita tuliskan tampil, dia akan menggantikan atau mereplace yang sini. Nah, yang sini target tampil. Nah, tampil ini harus sama persis, tampil. Dan yang kedua ini juga kalau semisal nanti klik halaman kedua, ini juga nanti arahnya ke sini, akan menggantikan ke sini. Gitu. Kalau defaultnya dia B ya, otomatis kalau ketika kita panggil pertama kali dia menampilkan yang B. Tapi kalau semisal ini untuk menu yang halaman 1 kita klik, otomatis src b.html ini akan terganti dengan menggunakan a html. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita ke CSS, mungkin saya akan praktekkan sebentar CSS ya. Nah, ini coba saya buat file baru saja. Ini saya masuk ke halaman. Ini, oh sorry, ini saya keluarkan dulu. Bentar. Discard. Nah, kita buat folder frame set semisal seperti ini ya. Ini lalu di dalamnya ini tadi ada beberapa file ya. Yang pertama a html. Saya copy ini aja. Ini saya edit pakai apa ya, dan saving text. Nah, coba seperti ini HTML ya, HTML sorry seperti aja. Nah, lalu tadi saya copy saja biar cepat. Ini untuk HTML. Lalu saya membuat lagi yang namanya B.
HTML. Ini halaman 2 tadi yellow. Ini yellow. Dan index ya. Oh, nah, tadi contohnya yang ini. Oke, kita pelajari yang ini, tadi kelewatan ya. Ini lalu kita membuat satu file namanya index. Nah, di index ini kita kopikan. Di sini. Nah, kita coba jalankan. Berarti yang kita jalankan adalah yang indeksnya, bukan yang A dan B-nya ya. Karena apa? Karena di indeksnya itu adalah fungsinya untuk memanggil dua halaman tadi. Hasilnya adalah oke, gagal. Sebentar, ini ada ini tidak bisa. Ini juga saya copy saja. Lalu di sini dan di sini. Ini saya ganti untuk ketik 2-nya karena tidak support ini. Oke, coba kita refresh lagi. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kalau 2 kolom ya. Saya buka yang ini. Yang ini. Nah, ini kalau misal saya mau ganti 20. Nah, di sini menyesuaikan. Di sini 20%, di sini sisanya. Nah, mau tampilannya berapapun ini tetap 20%. Lalu selanjutnya ini ya, tadi ada yang namanya no resize ya. Ini di sini. Nah, ini ada no resize. No resize coba kita praktekkan no resize ya. Hasilnya, nah ini tidak bisa kita geser, kalau misalnya ini dicabut, nah dihapus, dia bisa digeser. Nah, bisa digeser. Ini yang namanya no resize. Lalu tadi ini praktek yang pertama sudah berhasil. Yang kedua tadi coba ini ya, kita menambahkan satu dokumen namanya, ini saya copy aja, namanya menu. Ini namanya menu. Nah, menu di sini open with, lalu isinya saya kopikan dari sini, saya pastekan di sini, ketiknya saya ganti karena dia tidak sesuai dengan aturan yang ada di HTML. Ini ya, ketiknya pakai ini, dan yang ke bawah ini juga saya ganti. Dan yang HTML ini kita sesuaikan, apa ganti, ini juga kita ganti. Oke, saya mau ganti ini aja, menu ya. Sepertinya itu menu HTML, dan name-nya tampil, name sama dengan tampil. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, yang pertama
kita menampilkan halaman menunya, dan yang kedua kita menampilkan halaman kontennya tadi ya. Nah, kita coba. Nah, ini kalau misal kita klik, tadi ada yang dinamakan di sini adalah tampil ya. Dia akan menggantikan yang di sini. Nah, namanya tampil di sini. Nah, jadi kita bisa berubah tampilannya ya. Tapi halamannya tetap indeks. Kalau ini saya gini tambah ini, apakah apa yang terjadi? Misal kita gantikan menu. Nah, ini tidak bisa ya, tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu fungsinya nama ada di situ. Oke, untuk prakteknya di frame hanya seperti itu. Selanjutnya saya lanjut CSS. Nah, CSS ini adalah sesuai yang saya katakan tadi di awal, itu adalah digunakan untuk memberikan sentuhan desain atau merapikan desain ulang gitu ya, dari bahasa markup yaitu HTML. Nah, selanjutnya di dalam CSS itu ada yang dinamakan selector, declaration. Nah, ini ya, dan declaration berikutnya. Nah, di dalam declaration ini ada dua istilah. Yang pertama adalah property dan yang kedua adalah value. Yang declaration selanjutnya juga sama, ada property dan value. Property itu apa? Properti itu adalah atribut-atribut yang ada atau properti yang ada yang disediakan oleh CSS, yang nantinya ini bisa digunakan untuk mengatur sesuai dengan propertinya. Contohnya adalah properti color. Nah, colornya ini nanti bisa kita atur. Nah, cara mengaturnya gimana? Kita mengganti value-nya ini nanti diganti. Kalau blue ya nanti colornya jadi blue. Kalau yellow jadi kuning dan lain-lain. Lalu properti yang lain ada font size. Nah, font size-nya mau ukuran berapa? 12 pixel, mau 36 pixel dan lain-lain. Nah, properti ini banyak sekali. Bukan hanya dua ini ya, tapi ada sangat banyak ya. Fontnya sendiri ada banyak, apalagi nanti ada teks dan lain-lain. Oke, ini ada selector, declaration sudah seharusnya sudah dipahami. Lalu di dalam selektor ini itu juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah elemen selektor. Nah, elemennya nanti seperti apa? Elemennya adalah contohnya H1. Elemen ini seperti tag. Ini bukan seperti ya, tapi ini adalah tag HTML. Contohnya H1. H1 itu tag HTML. Lalu H1, H2, P, lalu A dan lain-lain ya. Intinya pokoknya elemen selektor ini ada digunakan untuk tag yang defaultnya HTML. Lalu ID selector. Nah, ID selector ini nanti semisal suatu form atau suatu atribut ya, P atau apa, itu kita berikan ID. Nama ID-nya ini bebas sesuai dengan fungsinya ya. Lalu ada namanya kelas, lalu grouping selector. Nah, lengkapnya kita pelajari di sini. Nah, ini elemen selector. Ini adalah berdasarkan nama elemen karakter yang ada di HTML. P, contohnya P. Ini selektornya. Lalu ini adalah deklarasinya. Ini ada propertinya dan di sini ada value-nya. Oke, mungkin ini teman-teman sudah paham. Selanjutnya ini adalah yang namanya kelas selector. Ini adalah pemilihan kelas menggunakan atribut kelas dari elemen HTML. Nah, contohnya adalah di sini. Anda ingin merubah warna teks, warna teks ya, dengan kelas blue. Nah, dengan kelas blue. Sehingga kalau saya membuat selektor dengan bentuk kelas, ya depannya ini ada titiknya. Nah, ini pembeda nantinya. Ada titiknya, baru kita namanya blue. Color, ya ini deklarasinya sesuai dengan keinginan kita. Kalau color ya color blue. Lalu kita mencetak H1. Ini misal H1 kelasnya
kelasnya ini saya panggilkan yang ini ya. Saya panggil yang ini ya. Bukan manggil yang ini, bukan, tapi kita memanggil nama kelasnya. Oke, di sini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ingin merubah warna teks dengan nama kelas blue pada tag P ini paragraf. Nah, contohnya di sini. Ini div. Oh ya, bisa juga pada tag P. Di sini ada div. Ini ada titik blue. Ini artinya adalah gabungan, nanti gabungan ya, antara ini, div ini seharusnya div ya. Ada tag div ya. Ini div, atau mungkin ditambahkan lagi nanti buat 2, atau ini ganti P aja. Ini aja P. Biar tidak bingung. Ini di sini P. Nah, P dan blue. Ini adalah untuk yang elemen selektor, dan ini adalah kelas selektor. Dia colornya ganti blue. Jadi semisal nanti saya P di sini, P kelas blue, ya warnanya nanti juga biru ya. Warnanya biru, dan div kelas blue, nah ini warnanya hitam. Nah, nantinya gitu. Tapi kalau semisal ini seperti yang sebelumnya, di sini div titik blue, ini harusnya gantinya div ya. Ini div blue. Kalau P kelas blue, dia adalah nanti hitam. Tapi kalau dia P kelas blue hitam, kalau div kelas blue unwahas, ini tulisannya jadi warna biru. Nah, ini artinya adalah persyaratan ada 2 kondisi. Yang pertama adalah div ya. Ini saya menggunakan div. Ketika nanti ketemu div dan kelasnya namanya blue, sehingga akan mencetak warnanya menjadi biru. Tapi kalau misal ini div, di sini blue, tapi di sini kita tuliskan yellow, ya nanti di sini juga hasilnya tidak bisa manggil yang ini. Nanti hasilnya tetap warna hitam. Oke, itu yang kelas selektor. Nanti ini kelewatan ya. Ada ID selector. Ini adalah pemilihan ID menggunakan atribut ini. Bedanya yaitu di sini. Kalau tadi kelas itu kita menggunakan titik di depannya, tapi kalau ID selector kita menggunakan pagar ini ya. Pagar paragraf 1 misalnya ini colornya ini. Nah, perbedaan kedua, yang tadi itu kita menggunakan yang namanya kelas yang di sini ya. Tapi kalau kita menggunakan ID, di sini menggunakan atribut yang namanya ID. Nah, nanti baru isinya apa? Dia baru panggil yang ini. Jadi nanti Universitas Wahid Hasyim ini akan tercetak warnanya yaitu biru. Ini sudah. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya grouping. Penggabungan jika memiliki elemen dengan definisi yang sama. Nah, tadi kalau seperti ini ya, div titik blue ini artinya adalah prasyarat. Ini kalau misal ada div harusnya blue. Nah, tapi kalau kita misal mau menggabungkan beberapa tag atau mungkin kelas, itu yang namanya grouping ya. Itu caranya seperti ini. Misal ini ada H1. Ini kalau ngoding browse-nya seperti ini. Nah, ini ada H1, teks length-nya adalah center, lalu color-nya red, dan yang H2 text center, ini color-nya red juga. Nah, ini akan jadi pemborosan ya. Ini akan jadi pemborosan. Jadi ketika nanti kita akan mengganti warna, saya nggak jadi warna merah, saya jadi warna biru. Ya, ini diganti dan ini yang diganti juga. Nah, ini akan jadi pemborosan sehingga ini bisa digabungkan menjadi seperti yang di kanan ini. Nah, cara menggabungkannya yaitu adalah dengan menggunakan koma. H1 dan H2 itu nanti atribut deklarasinya adalah teks
lensnya center, dan colornya red. Nah, penggabungannya seperti ini, hanya seperti ini. Jika nanti saya mau mengganti colornya menjadi blue, ya kita ganti satu aja ini, nanti otomatis H1 dan H2 nya warnanya menjadi blue. Lalu tadi sudah dipahami terkait selektor pada CSS. Ini kita cara atau teknik untuk pembuatan dokumentasi CSS. Nah, nanti ada 3, yaitu eksternal, lalu yang kedua ada internal, dan yang terakhir ada inline. Nah, yang pertama ini ada eksternal. Eksternal style sheet. CSS ini digunakan untuk menuliskan seluruh script sebagai eksternal file. Pemanggilannya yaitu kita menggunakan ini. Nah, kalau memanggil ya, kita menggunakan link rel style sheet. Nah, tipenya itu text CSS ya. Nah, href-nya ini filenya ada di mana? Kalau di dalam satu folder yang sama ya bisa kita panggil seperti ini. Tapi kalau berbeda ya kita sesuaikan ya. Di belakangnya kita berikan slash dan foldernya. Nah, di sini ada penjelasan di bawahnya. Link itu memang digunakan untuk tag pembuka. Rel itu menjelaskan halaman dikenai adalah efek style sheet. Tipenya adalah CSS. Href-nya adalah digunakan untuk mencari sumbernya yang ada yang akan dipanggil. Nah, ini external style sheet. Nah, jadi ketika kita sudah punya file CSS sendiri, kita bisa panggil menggunakan cara ini. Jadi tidak dalam satu file ya nanti CSS-nya kalau external file ini. Lalu selanjutnya, ini masih contoh. Contoh ini kalau misal ada body CSS, saya punya file CSS, file CSS yang namanya body ini ya. Di dalamnya ada body. Ini ada color, background, dan font family. Ini ada Arial, Aqua, dan Black. Nah, lalu kemudian nanti body CSS ini akan saya panggil di halaman indeksnya. Nah, cara pemanggilannya adalah seperti ini. Link, kalau kita mau memanggil apapun itu ya, kita mau mengimport CSS, CSS ya, CSS yang dari eksternal, kita tempatkan di dalam head. Nah, ini karena head ini adalah intinya adalah headernya, kita panggil dulu library atau bantuan-bantuan yang ada di eksternal, kita masukkan dulu sebelum kita mengolah ke halaman bodinya ini. Nah, kita sudah panggil link rel style sheet bla 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 bla. Kemudian di body-nya kita mencetak H1 untuk sesuai asim. Ini H1 sehingga hasilnya nanti adalah ini colornya jadi black, warna teksnya ya. Lalu backgroundnya aqua, lalu font family-nya adalah Arial. Jadi nanti tercetaknya kurang lebih sesuai dengan aturan ini. Oke. Itu yang eksternal. Lalu yang kedua ada yang namanya internal style sheet. Nah, ini internal. Kalau internal kita menuliskan stylenya ada di dalam satu file itu sendiri. Kita membuat index HTML ya, di head-nya ini kita tuliskan style CSS-nya. Nah, caranya seperti ini. Ada head tetap di ini ya, tetap di head ya kalau kita menuliskan CSS. Style tipenya text CSS H1. Kalau misal nanti ketemu tag namanya H1, itu colornya akan diubah menjadi blue. Nah, ini sudah kita tutup headnya, lalu body ini. Nah, ketika ketemu H1 universal asim, ini akan dicetak blue. Oke, ini yang namanya internal style sheet. Dan yang terakhir ini ada, sebelum ke sini ya, sebelum ke internal, inline, saya mau menjelaskan kelemahan atau mungkin resiko-resiko yang ada ketika kita menggunakan internal style sheet. Yang pertama adalah kita nanti filenya itu akan semakin besar kalau kita menggunakan internal style sheet.
pemanggilan juga tidak terstruktur karena semua file CSS akan dimasukkan ke sini. Ini akan membuat apa ya namanya ya, kebingungan si developer. Jadi tidak sebaiknya CSS ini adalah dibedakan antara HTML dan CSS. Jadi kalau kita semisal kita membuat satu format atau mungkin satu template CSS, itu kita bisa panggil di berbagai halaman HTML, di berbagai file HTML. Saya punya satu file CSS, kita bisa panggil di berbagai file HTML ini. Kita bisa panggil. Nah, tapi kalau kita menggunakan internal style sheet, ya kita setiap file HTML kita selalu selalu kita berikan CSS-nya di dalamnya. Nah, ini jadi filenya akan jadi besar ya. Semuanya ini akan jadi besar. Dia lebih efisien yang ini ketika menggunakan external style sheet. Oke, yang terakhir ini adalah inline style sheet. Nah, ini dia langsung menempel pada tag HTML. Contohnya di sini. Ini ada tag H1. Nah, inline style sheet ini ada yang dimaksud inline style sheet adalah yang di sini. Nah, ini stylenya langsung dimasukkan ke dalam tag HTML. Nah, ini juga kalau semuanya menggunakan inline style sheet ini juga akan menjadi keributan ya. Kalau misalnya kita kerjanya tim, ini akan jadi keributan karena ini kalau misal tampilan ya, style itu bisa lebih dari satu, bukan cuma color blue gini aja kalau kita mau membangun sistem yang besar, tapi ada banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya nanti digabungkan jadi satu, ini akan semakin panjang, jadi nanti ini lebih malah nggak rapi ya, jadinya nggak rapi dan membingungkan. Tapi inline ini biasanya digunakan ketika semisal sudah punya file CSS ya, kita import, lalu ini tidak sesuai warnanya, atau mungkin ini tag ini mau saya manipulasi lagi, tidak sesuai dengan template-nya. Nah, itu kita baru bisa menggunakan style. Oh, ini template-nya warnanya biru, saya mau ubah yang teksnya menjadi kuning semisal. Nah, kita bisa menggunakan style ini, color blue. Oke, itu penjelasan dua materi ya, yang pertama framesheet dan CSS. Tadi framesheet ini sudah jelas, dia ada di HTML, dan CSS ini adalah tadi sudah jelas juga fungsinya untuk mendesain ulang atau merapikan atau mempercantik ya tampilan HTML. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.